Hindarilah orang-orang yang tidak bahagia dan sial. Anda bisa mati akibat kesengsaraan orang lain. Kondisi emosional bersifat menular, sama seperti penyakit. Anda mungkin merasa menolong orang yang sedang tenggelam, tetapi Anda hanya mempercepat bencana Anda sendiri. Orang yang sial kadang menarik kesialan bagi diri mereka sendiri. Mereka juga akan menarik kesialan kepada Anda. Bergaulah dengan orang-orang yang bahagia dan beruntung. Pernahkah kalian merasa menderita? Rasa tidak bahagia? Seakan hidup berasa tidak berpihak kepada Anda. Di satu sisi, Anda melihat orang-orang di luar sana hidupnya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan berkelimpahan, harta yang cukup, dan keluarga yang bahagia. Seakan apapun yang Anda perbuat dan Anda usahakan semuanya menjadi sampah. Dan sebaliknya, yang orang lain lakukan dan usahakan semuanya menjadi emas. Mungkin Anda terjangkit sebuah virus, bukan corona tentunya. Virus itu bernama kesialan. Dan virus ini bisa kita ambil pelajarannya dari kisah seorang Lola Montes. Pada umur 19 tahun, ia kawin lari dengan seorang pria Inggris, lalu meninggalkannya tanpa status perceraian. Itu adalah pernikahan pertamanya. Lalu dia pergi ke Prancis dan memutuskan mendekati seorang milioner di sana yang bernama Alexandre Dujarier. Lalu Dujarier mati akibat menghina kritikus drama yang telah menghina Lola Montes. Tindakan tersebut mengakibatkan dia harus berduel dan mati dengan mengenaskan. Lalu dengan lulu lanta, Lola Montes meninggalkan Paris dan berangkat ke Munich, Jerman. Di sana, dia memutuskan untuk menggoda dan menaklukkan sang Raja Ludwig dari Bavaria. Singkat cerita, ia pun berhasil, dan ia diangkat menjadi kontes, dan mulai ikut campur dalam bidang politik, dan menasihati sang raja tentang kebijakan politik yang membuat sang raja dilengsarkan lalu turun tahta. Kemudian Lola pindah ke Inggris. Dia memutuskan pandangannya ke seorang perwira Inggris bernama George Rayford Hill. Lagi-lagi dia sukses membuat sang perwira dipecat dari kesatuannya. Jatuh miskin lalu mati dalam kecelakaan saat naik perahu. Lalu dia pergi ke Amerika dan menikah lagi dengan seorang pria bernama Pat Hull. Sama seperti semua hubungan sebelumnya. Sang suami pun menjadi depresi dan tak lama kemudian ia mati. Bahkan pria yang menerbitkan autobiografinya pun menjadi bangkrut. Interpretasi. Lola Montes menarik perhatian pria dengan tipu muslihatnya. Tetapi kekuasaannya atas mereka melampaui kekuasaan seksual belaka. Melalui kekuatan karakternya, ia membuat para kekasihnya tetap terpikat. Pria terhisap dalam pusaran badai yang diciptakan oleh Lola. Mereka merasa bingung, gusar. Namun kekuatan emosi yang dipicu oleh Lola juga membuat mereka merasa lebih hidup, sebagaimana yang sering terjadi dengan infeksi. Masalahnya baru muncul seiring waktu yang telah berlalu. Ketidakstabilan bawaan Lola mulai membuat kekasihnya gusar. Mereka mendapati diri mereka tersesat ke dalam masalah Lola. Tetapi kasih sayang mereka kepada Lola membuat mereka ingin menolongnya. Inilah titik penting penyakit mereka. Karena Lola Montes tidak bisa lagi ditolong. Masalahnya terlalu besar. Setelah sang kekasih berempati mereka dengan masalah-masalah itu, ia pasti tersesat. Ia pasti mendapati dirinya terlibat dalam pertengkaran. Infeksi itu akan menyebar kepada keluarga, teman-temannya, dan dalam kasus Ludwig, kepada seluruh negara. Satu-satunya solusi adalah menyingkirkan Lola, atau akhirnya hancur berantakan. Jenis karakter yang mengakibatkan infeksi ini tidak terbatas hanya kepada wanita. Hal ini tidak ada hubungannya dengan gender. Hal ini berasal dari ketidakstabilan batin yang memancar keluar dan menarik bencana kepada dirinya sendiri. Hampir ada semacam gairah untuk merusak dan membuat gelisah. Anda bisa menghabiskan seumur hidup Anda dengan mempelajari karakter-karakter manusia yang mengakibatkan infeksi. Tetapi jangan buang waktu Anda. Selami saja dan pelajari hal tersebut. Ketika Anda menduga bahwa Anda berada di hadapan orang yang mengakibatkan infeksi, jangan berdebat, jangan mencoba membantu, dan jangan kenalkan orang itu kepada teman-teman Anda. Kalau tidak, Anda akan terlibat dalam kekacauan itu. Kaburlah dari hadapan si penyebab infeksi, dan tanggung konsekuensinya. Orang-orang sial di antara kita yang telah mengalami kesalahan akibat situasi yang tidak bisa mereka kendalikan, berhak menerima segenap bantuan dan simpati yang bisa kita berikan kepada mereka. Tetapi ada manusia yang dilahirkan sial dan tidak bahagia.
mengakibatkan kesialan dan ketidakbahagiaan sendiri akibat tindakan mereka yang merusak dan dampak buruk tindakan tersebut pada orang lain. Memang bagus jika kita menolong mereka, mengubah pola mereka, tetapi seringkali pola mereka lah yang akibatnya menyusup ke dalam diri kita dan mengubah kita. Alasannya sederhana, manusia amat rentan terhadap suasana hati, emosi, dan bahkan cara berpikir orang-orang yang menghabiskan waktu dengan mereka. Orang-orang yang selalu tidak bahagia dan tidak stabil memiliki kekuatan mempengaruhi yang sangat kuat karena karakter dan emosi mereka amatlah intens. Mereka seringkali menganggap diri mereka sebagai korban. Jadi pada mulanya sulit bagi mereka untuk menganggap masalah mereka sebagai masalah yang mereka munculkan sendiri. Sebelum Anda menyadari sifat alami masalah mereka, Anda telah terinfeksi oleh mereka. Resiko bergaul dengan para penyebab infeksi adalah bahwa Anda akan membuang-buang waktu dan energi yang berharga untuk mencoba membebaskan diri Anda sendiri melalui semacam perasaan bersalah yang muncul karena Anda bergaul dengan mereka. Anda juga akan menderita di mata orang lain. Jangan pernah sepelekan bahaya infeksi. Virus yang tak terlihat ini memasuki pori-pori Anda tanpa peringatan, menyebar secara diam-diam dan perlahan. Sebelum Anda menyadari infeksi yang terjadi, infeksi ini sudah menggerogoti diri Anda dari dalam. Kenalilah orang-orang yang beruntung, supaya Anda bisa bergaul dengan mereka, dan orang-orang yang sial, supaya Anda bisa menghindari mereka. Kesialan biasanya disebabkan oleh kebodohan. Di antara orang-orang yang menderita akibat kebodohan, tidak ada penyakit yang lebih menular. Jangan bukakan pintu Anda bagi orang-orang yang paling sial, karena jika Anda melakukannya, banyak orang yang paling sial lain ikut di belakangnya. Jangan mati akibat kesengsaraan orang lain. Jangan bergaul dengan orang bodoh, terutama orang-orang yang menganggap diri mereka bijak. Dan jangan berpuas diri dengan kebodohan Anda sendiri. Biarlah Anda hanya bergaul dengan manusia yang memiliki reputasi baik. Karena melalui hubungan semacam itulah manusia memperoleh reputasi yang baik pula. Apakah Anda tidak sadar bahwa minyak wijen dicampurkan dengan bunga mawar atau bunga violen? Dan setelah minyak itu berbaur selama beberapa waktu dengan bunga mawar atau violen, maka minyak itu tidak lagi menjadi minyak wijen, dan malah disebut minyak mawar atau minyak violen.